Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa. Saya berasal dari Aceh Tamiang yang sekarang berstudi di Universitas Syah Kuala, tepatnya di Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Komputer. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan kode dari proyek pemrograman kedua. Di sini pada program ini kita diminta konteks untuk ada sebuah perkebunan seluas 100 hektar ditanamkan nilam secara berbaris, di mana jarak antara baris adalah 2 meter dan jarak antara tanaman nilam dalam satu baris adalah 1,5 meter. Setiap tanaman akan dipasang 10 jenis sensor untuk memantau perkembangannya. Anda sebagai seorang programmer IoT diminta untuk mengembangkan sebuah software untuk menarik data dari tiap-tiap tanaman, menyimpannya dan menampilkannya dalam berbagai format. Selanjutnya di sini setiap tanaman akan diberi identifier yang unique, tidak duplikasi. Identifier ini bertipe integer dan diberi nama ID3. Setiap nama tidak akan otomatis masuk ke dalam otomatis masuk ke dalam sistem, tapi harus dimasukkan secara manual. Dengan kata lain, ada fitur untuk menambahkan tanaman ke dalam sistem. Jika tidak ditambahkan tanaman tersebut ke dalam sistem, maka datanya tidak akan tersimpan sehingga tidak bisa ditampilkan. Ada maksimum jumlah tanaman dalam database sesuai luar lahan dan jarak tanam. Di sini masuk ke dalam sensor. Setiap tanaman akan ditempatkan 10 jenis sensor yang berbeda. Setiap jenis sensor dapat dibedakan dengan identifier atau sensor type. Karena setiap tanaman memiliki satu jenis sensor, maka setiap sensor yang ada dapat dibedakan dengan kombinasi dua identifier atau ID3 dan sensor type. Dengan kata lain, identifier unique untuk setiap sensor adalah kombinasi dari kedua identifier tersebut. Bacaan dari setiap sensor adalah dalam satuan internasional SI, engineering, suhu dalam Celsius, kelembapan dalam presentasi tersebut. Jenis-jenis sensor yang akan terpasang adalah air temperatur atau suhu udara dengan sensor type 0, air humidity atau kelembapan udara sebagai sensor type 1, rainfall curah hujan sebagai sensor type 2, UV level tingkat sinar UV sebagai sensor type 3, soil temperatur suhu tanah sebagai sensor keempat, soil humidity atau kelembapan tanah sebagai sensor kelima, soil pH tanah atau sebagai sensor keenam, N level kadar N dalam tanah sebagai sensor ketujuh, P level kadar P dalam tanah sebagai sensor ke-8, K level kadar K dalam tanah sebagai sensor ke-9. Yang sini ada API. Untuk mengambil data dari sensor telah ada gateway IoT dengan API khusus. Dengan kata lain, setiap aplikasi dapat membaca data setiap sensor yang ada dengan memanggil API yang ada. Sini ada URL API. Selanjutnya ada format API, NPM dengan NPM saya sendiri, ID3 atau ID dari tanaman harus integer. Dengan sensor type, jenis sensor yang mau diambil datanya. Selanjutnya sini ada pergunakan NPM masing-masing. Gateway akan mencatat semua permintaan. Jika NPM Anda tidak ada atau pemakaian minimal, berarti Anda tidak membuat programnya, otomatis 0. Jika pola pembacaan dari NPM Anda mencurigakan, otomatis 0. Fitur minimal. Di sini ada informasi tanaman minimal, ID tanaman atau ID3, koordinat lokasi tanaman, latitude dan longitude. Selanjutnya ada tambahan. Kalau jika ada tambahan, disilahkan. Ada fungsionalitas tanaman, metode tambah tanaman. Di sini ada metode tambah tanaman, yaitu tambah tanaman ke aplikasi. Otomatis data semua sensor akan dibaca dari gateway IoT. Nah, ada metode hapus tanaman dari aplikasi. Berarti membaca dari gateway IoT. Semua data sensor dari tanaman akan dihapus dari database. Nah, ada metode daftar tanaman. Tampilkan daftar tanaman yang terdaftar di aplikasi. Selanjutnya ada metode data satu tanaman, satu sensor.
Tampilkan data satu sensor pada satu tanaman. Grafik baris, minta range waktu, jangan semua. Selanjutnya ada metode data satu tanaman. Tampilkan data semua sensor satu tanaman. Grafik baris, ada 10 grafik baris per masing-masing tipe sensor. Minta range waktu, jangan semua. Selanjutnya ada metode data satu sensor. Tampilkan data rata-rata satu sensor untuk semua tanaman. Grafik baris, minta range waktu, jangan semua. Ya, tampilkan rata-rata satu titik merupakan rata-rata satu sensor dari semua tanaman untuk waktu pada titik tersebut. Selanjutnya ada metode data semua. Tampilkan data semua sensor satu tanaman. Grafik baris, ada 10 grafik baris per masing-masing tipe sensor. Minta range waktu, jangan semua. Tampilkan rata-rata satu titik merupakan rata-rata dari semua tanaman untuk waktu pada titik tersebut. Menu tekstual. Kalau pohon, ini ada contoh tampilan dari output nanti. Nah, di sini langsung saja saya akan mengeksekusi beberapa library. Nah, yang pertama ada SQLite 3 untuk berinteraksi dengan database SQLite. Misalnya ada request untuk membuat permintaan ke API. Misalnya ada matplotlib dot file dipload yaitu untuk membuat grafik. Nah, di sini selanjutnya ada data time yaitu untuk bekerja dengan tanggal dan waktu. Selanjutnya ada reach prompt yaitu untuk input dari pengguna yang lebih interaktif. Selanjutnya ada erase progress, import text yaitu untuk menampilkan progress bar. Selanjutnya ada time untuk jeda waktu dan PYTZ untuk menangani zona waktu. Nah, di sini saya menggunakan NPM saya yaitu 240411010057. Nah, di sini untuk menyimpan nomor NPM dan variabel. Selanjutnya ada API URL. Di sini untuk membuat koneksi database. Di sini untuk membuat koneksi database SQLite bernama tanaman nilam IoT. Jika file database belum ada, maka akan dibuat. Ada data setup. Di sini ada core SQLite 3 connect tanaman nilam. Nah, di sini untuk membuat objek kursor yang digunakan untuk menjalankan perintah SQLite. Nah, selanjutnya ada cure execute. Nah, di sini untuk membuat di sini untuk membuat perintah SQLite untuk membuat tabel tanaman jika belum ada. Selanjutnya ada cure execute create table if not exist sensor data. Nah, jika di sini untuk tanaman, di sini membuat tabel untuk sensor data. Nah, selanjutnya ada sensor labels. Di sini untuk membuat list yang berisi nama-nama deskriptif untuk setiap tipe sensor sesuai dengan penomoran. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti yang ada perintah di atas tadi. Nah, selanjutnya di sini ada def print header yaitu untuk mendefinisikan fungsi untuk mencetak header yang telah diformat. Nah, ada definisi get data from API yaitu untuk mendefinisikan fungsi untuk mengambil data sensor API. Nah, selanjutnya di sini ada URL untuk membangun URL API dengan menyertakan NPM, ID tanaman dan tipe sensor. Ya, di sini ada response. Di sini untuk membuat permintaan HTTP GET ke URL API. Dan jika response memeriksa, ini untuk memeriksa apakah permintaan berhasil, kode status 200. Selanjutnya ada return response JSON. Jika berhasil, dia akan mengembalikan nilai sensor dari respon JSON ini.
Jika jika gagal, dia akan mengembalikan non. Sebenarnya di sini ada definisi input panel, input tanaman. Nah, di sini mendefinisikan fungsi untuk meminta input dari pengguna saat menambahkan tanaman baru. Selanjutnya di sini ada dan sini ada definisi tambah tanaman. Nah, ini untuk mendefinisikan fungsi untuk menambahkan tanaman baru. Di sini untuk memanggil input panel input tanaman untuk mendapatkan detail tanaman. Selanjutnya di sini menggunakan try except untuk menangani kasus jika ID tanaman sudah ada. Selanjutnya menyimpan informasi tanaman ke tabel tanaman. Kemudian melakukan loop untuk setiap tipe sensor 0 sampai 9. 0 sampai 9 dan mengambil data dari API menggunakan get data from API. Selanjutnya, jika data sensor berhasil diambil, menyimpannya ke tabel sensor data. Dan jika dan di sini selanjutnya ada time slide untuk memberi jeda selama 0,3 detik untuk selanjutnya ada def hapus tanaman. Nah, di sini untuk mendefinisikan fungsi untuk menghapus tanaman dan data sensor terkait dari database. Nah, di sini mengambil semua data dari tabel tanaman. Selanjutnya ada jika tidak ada data menampilkan pesan tidak ada tanaman. Nah, di sini. Nah, jika ada data menampilkan data dalam format tabel. Selanjutnya ada def tarik data. Di sini untuk mendefinisikan fungsi untuk mengambil data sensor dari semua tanaman yang terdaftar. Selanjutnya ada mengambil semua ID tanaman dari tabel tanaman menggunakan track dari reach progress untuk menampilkan progress bar saat proses pengambilan data. Hanya untuk setiap tanaman dan setiap tipe sensor mengambil data dari API dan menyimpannya ke tabel sensor data, mirip dengan fungsi tambah tanaman. Nah, selanjutnya ada di sini ada grafik sensor. Di sini untuk mendefinisikan fungsi untuk membuat grafik data satu sensor pada satu tanaman dalam rentang waktu tertentu, menjalankan perintah SQL untuk mengambil data sensor dari tabel sensor data berdasarkan ID tanaman, tipe sensor, dan rentang waktu. Selanjutnya mengonversi timestamp dari string menjadi objek data time dan menangani zona waktu. Di sini kita menggunakan zona waktu Asia Jakarta. Nah, selanjutnya ada juga untuk mengatur judul, label, sumbu, bit, dan legenda. Selanjutnya ada PLT tag layout untuk menyesuaikan tata letak plot. Selanjutnya ada PLT show untuk menampilkan grafik. Nah, selanjutnya di sini ada definisi grafik semua sensor satu pohon. Mendefinisikan fungsi untuk membuat grafik data sensor pada satu tanaman dalam rentang waktu tertentu. Ya, ada grafik rata-rata satu sensor semua pohon. Yang itu untuk mendefinisikan fungsi untuk membuat grafik rata-rata data satu sensor dari semua tanaman dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya di sini ada definisi grafik rata-rata semua sensor untuk semua pohon. Nah, sini mendefinisikan fungsi untuk membuat grafik rata-rata data semua sensor dari semua tanaman dalam rentang waktu tertentu. Dan di sini ada definisi from graphic input, mendefinisikan fungsi untuk meminta input dari pengguna terkait parameter untuk grafik, ID tanaman, tipe sensor, waktu awal, dan waktu akhir. Nah, selanjutnya ada menu tampilan. Itu mendefinisikan fungsi untuk menampilkan menu grafik dan mengarahkan pengguna ke fungsi grafik yang sesuai berdasarkan pilihan mereka. Nah, sini ada definisi main menu, mendefinisikan fungsi menu utama yang menjadi titik masuk program.
Nah, di sini saya akan merantainya.